Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesehatan dan luang waktu sehingga kembali kita dipertemukan di sebuah acara yang selalu hadir menemani waktu jelang berbuka kita semua selama bulan suci Ramadan, dalam satu acara yang diprakarsai oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka yang bekerja sama dengan Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Kolaka dalam satu platform kegiatan Gema Dakwah Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, insyaallah syafaatnya sampai kepada kita sekalian umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Ananda Miftahul Khairat yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 43 sampai 45. Kepada Ananda disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha labiqatun illa 'alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Mutasar PCNU Kabupaten Kolaka, berkenaan dengan pelaksanaan Gema Dakwah Ramadan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap acara ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Ananda Miftahul Khairat. Dan semoga apa yang sudah dipendengarkan tadi dapat menambah kekhusyuan acara kita pada hari ini. Dan kepada Ananda kami ucapkan banyak terima kasih. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, di hari yang ke-10 Ramadan ini yang akan mengisi tausiah kita yakni ada Al-Ustadz Tamrin H. SAG MMPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik, perlu kami perkenalkan bahwa beliau ini adalah salah satu pengurus di PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka yang juga merupakan diberikan amanah oleh Pemda, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagai Kepala SMPN 1 Samaturu Kabupaten Kolaka. Namun sebelum kita mendengarkan ceramah dari beliau, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu yang hadir tempat ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Wah, ini kayaknya pertama kali ya hadir di acara Gema Dakwah Ramadan. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, masih kuat? Insya Allah masih kuat. Ini sepertinya ada dua kelompok ya, karena ada yang berwarna biru, ada yang berwarna ini coklat ya, kecoklatan. Yang berwarna biru ini dari mana? Kecamatan Pomala. Wah, kayaknya ini sudah yang ketiga kayak ini, Kecamatan Pomala ya. Nah, dari beberapa waktu yang lalu. Baik, selamat datang ibu-ibu BKMT Kecamatan Pomala. Yang sebelah kiri dari mana ibu-ibu? Iya, Majelis Taklim Darussalam Kelurahan Lamokato. Wah, dekat ini ya dari sini. Selamat datang ibu-ibu di acara Gema Dakwah Ramadan, dan tentunya semoga dengan kehadiran ibu-ibu semua dapat menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Dan selanjutnya adapun judul yang akan kita kupas tuntas pada acara kita kesempatan kali ini yaitu peranan sholat 5 waktu. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung di 7 kabupaten berbeda di Sulawesi Tenggara melalui Medulu TV Kabupaten Konawe, Kolu TV Kabupaten Kolaka Utara, Kepton TV Kota Bau-Bau, W2 TV Kabupaten Wakatobi, Almira TV Kabupaten Buton Selatan, Anindo TV Kota Kendari, Toshiba TV Kecamatan Samaturu, dan TV Anawai Kolaka, dan juga disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube Anawai TV. Ya, jadi ada luar biasa, ada 7 kabupaten kota yang juga meliput acara kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk menghargai waktu, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan Al-Ustadz Tamrin HSAG MMPD. Kepada Al-Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-laila wan nahara liman arada ayyazakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini kita berada pada suatu tempat yaitu untuk melakukan Gema Ramadan yang merupakan salah satu program Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Amin. Salawat dan salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kemudian. Hadirin para pemirsa TV Anawai dimanapun berada, salah satu wujud nyata kita kesempurnaan iman seseorang
itu tergambar di dalam sholatnya. Artinya bahwa kalau kita ingin melihat keimanan seseorang itu, lihat sholatnya. Karena sholat itu adalah merupakan komponen bangunan agama Islam. Bahkan boleh dikatakan bahwa sholat itu bagaikan pendiri daripada agama Islam. Kenapa? Karena kalau orang tidak sholat itu sama saja dia merobohkan Islam. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Man taraka salata, barang siapa yang meninggalkan salat, fala dina lahu, berarti tidak ada agama baginya. As-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Bahkan dijelaskan di dalam salah satu hadis yang lain, as-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa salat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salatnya, berarti dia telah merobohkan agamanya itu sendiri. Di dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan arkanul Islam, bahwa ada 5 rukun Islam. Kelima rukun Islam ini dia telah berpegang teguh kepada agama. Jadi kelima rukun Islam ini dia berpegang kepada agama. Artinya dia pegang kepada tiang agama Islam ini, dipegang. Mulai daripada 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa dan haji. Jadi kelima rukun ini telah berpegang kepada agama Islam, tiang agama. Kalau kelima rukun Islam ini berpegang kepada agama, maka ini merupakan adalah salah satu kesatuan yang sangat kokoh. Ya, suatu saat kalau ada orang yang tidak menunaikan ibadah haji, misalnya yang kelima ini tidak menunaikan ibadah haji, apakah orang itu masih bisa dikatakan Islam? Itu bisa dikatakan Islam. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak menunaikan ibadah puasa dengan sesuatu dan lain hal, termasuk kalau perempuan adalah haid, nifas, wilada, maka itu boleh tidak melakukan ibadah puasa. Tapi apakah masih bisa dikatakan Islam? Itu masih bisa dikatakan Islam. Ini sudah 2 rukun Islam yang melepaskan pegangan dari tiang agama Islam. Yang ketiga, yaitu misalnya kalau ada orang Islam tidak mengeluarkan zakat, apakah orang itu masih bisa dikatakan Islam? Itu masih bisa dikatakan Islam. Jadi sekarang ini rukun Islam yang berpegang kepada tiang agama tinggal 2. Nah, tinggal 2 berarti kekuatannya sudah berkurang. Tinggal salat dengan syahadat. Jadi kalau orang itu tidak menunaikan salat, berarti sudah lepas juga kepada tiang agama. Maka tiang agama ini tadi yang dipegang oleh arkanul Islam, maka dia akan terjatuh. Jadi apakah orang itu kalau misalnya dia tidak menunaikan salat, masih bisa dikatakan Islam? Ya jelas tidak bisa dikatakan Islam. Karena salah satu pembeda, salah satu pembatas bahwa orang itu Islam atau bukan, itu adalah salatnya. Bahkan biasa kita dengar ungkapan,
as-salatu miftahu kulli khair, bahwa salat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Maka diperkuat oleh salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Bahwa yang pertama-tama nanti diperiksa pada hari kemudian adalah salat. Kalau salatnya orang baik, maka segala amal ibadah yang pernah dia lakukan akan menjadi baik. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka semua menjadi tidak baik. Jadi salat itu adalah merupakan segala kunci segala kebaikan. Memang kalau kita lihat dari sejarah bahwa salat itu memang sangat istimewa dibandingkan dengan perintah wajib yang lain, termasuk puasa, zakat, haji. Karena kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada salat itu cukup cuma turun ayat. Misalnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa, itu cukup cuma turun ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup cuma turun ayat. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Itu cukup cuma turun ayat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Bahkan di ayat lain dikatakan husmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusaqqihim biha. Ambillah zakat dari karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zakat itu merupakan pembersih daripada harta-harta kita. Itu cukup cuma turun ayat. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji. Itu cukup cuma turun ayat. Wa azzin fin nasi bil haji yatuka ridalan ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah salat tidak cukup kalau hanya turun ayat. Allah langsung memanggil nabinya menghadap kepadanya. Itulah merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Rajab, yaitu melakukan peristiwa Isra dan Miraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian tiba di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, ketujuh, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, bahkan sampai di alam mustawa. Maka disitulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Setelah menerima perintah salat 50 sehari semalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan ke surga, ke neraka. Disitulah banyak tanda-tanda yang diperlihatkan. Kemudian kembali ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Di situ ditanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Muhammad mengatakan, saya diperintahkan untuk melakukan salat, tapi saya diperintahkan 50 sehari semalam, 50 rakaat. Kalau itu yang jadi kita lakukan, kira-kira bagaimana keadaannya kita di dalam kehidupan sekarang ini. Sehingga Nabi Musa mengatakan, Muhammad, kalau 50 rakaat yang diperintahkan, maka jelas umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kembali kepada Allah untuk mengurangi, meminta kurang. Maka Nabi Muhammad kembali kepada Allah meminta kurang 5 rakaat, kurang 5, akhirnya menjadi 5 rakaat sehari semalam, 5 kali sehari semalam. Ya, sehingga pada saat itu Musa masih mengatakan, Muhammad, ini saja 5 kali 5 waktu sehari semalam, masih berat dilakukan oleh umatmu. Ternyata terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sampai hari ini masih banyak saudara-saudara muslim kita
5 kali sehari semalam, tapi masih banyak yang melalaikan sholatnya. Masih banyak yang tidak mampu melakukan sholat. Masih banyak yang tidak mampu melakukan sholat tarawih. Kenapa? Karena memang itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa bahwa itu sangat berat yang dilakukan oleh umatmu. Sehingga setelah Muhammad tiba paginya, dia menceritakan kepada orang, tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelar bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama membenarkan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin para pemirsa TV Anawa yang dimanapun berada. Jadi salat yang diterima oleh Rasulullah SAW itu memang sangat istimewa. Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, innama masalus sholati fid din kamasalir rasi fil jasadi, bahwa kedudukan salat di dalam agama itu sama kedudukannya kepala di dalam anggota badan manusia. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa manusia kalau tidak punya tangan sebelah itu masih bisa hidup. Manusia tidak punya kaki sebelah masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga masih bisa hidup. Kalau tidak punya mata sebelah masih bisa hidup. Tapi kalau manusia tidak punya kepala, maka jelas manusia itu tidak akan bisa hidup. Ya. Begitulah kedudukan salat di dalam agama, sama kedudukan kepala di dalam anggota badan manusia, artinya dialah yang terpenting. Bahkan kalau kita kembali melihat bahwa salat yang kita kerjakan sebenarnya itu adalah bukan untuk menggembirakan Allah. Salat 5 waktu yang kita kerjakan bukan untuk memberikan kesenangan kepada Allah, akan tetapi akan kembali kebaikannya kepada manusia itu sendiri. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran tidak pernah kita mendapatkan ada ayat yang mengatakan if'alis salata. Salat itu kurang lebih 83 ayat disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak pernah mengatakan if'alis salata, aqimis salata. Tapi yang pasti di dalam Al-Quran itu kita temukan aqimis salata, dirikanlah salat. Artinya bahwa realitanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini sudah banyak orang yang mengerjakan salat, tapi masih sedikit orang yang mendirikan salat. Ini timbul pertanyaan, kira-kira apa perbedaannya orang yang mendirikan salat dengan orang yang mengerjakan salat? Jelas bahwa orang yang mengerjakan salat itu hanya sekedar melepaskan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperhatikan syarat rukunnya, yang penting melakukan salat. Beda dengan orang yang mendirikan salat. Bahwa orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang betul-betul melakukan salat dengan khusyuk, lengkap dengan syarat rukunnya. Kemudian setelah kembali ke masyarakat di luar daripada salat, maka dia mampu menerjemahkan salatnya di luar daripada salat. Makanya sekarang ini jangan kita heran kalau ada orang yang salat, tapi setelah salat ya masih banyak melakukan perbuatan maksiat. Jangan kita heran kalau pergi di masjid salat tarawih banyak yang kehilangan sandalnya. Kenapa? Karena itu hanya sekedar mengerjakan salat. Ya. Kemudian yang mendirikan salat itu setelah kembali ke masyarakat di luar daripada salat, maka dia mampu menerjemahkan salatnya di luar daripada salat. Maka itulah yang dimaksud dengan orang yang mendirikan salat, betul-betul melakukan salat lengkap dengan syarat rukunnya, betul-betul melakukan salat dilakukan dengan secara khusyuk. Saya kira cukup. Iya, baik, luar biasa ya. Saya kira cukup menarik ini apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan tentunya perihal
sholat ini adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan, karena saya yakin ada banyak hal-hal yang kita ingin ketahui. Dan tentunya mungkin setelah ini Ustadz ada sesi tanya jawab. Namun mohon izin sejenak, ibu-ibu sekalian, kita harus rehat untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Jadi baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di acara Gema Dakwah. Kita kembali saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Halik, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah, tahun 2023 Masehi. Semoga kita semua senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjaga toleransi antar sesama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan mahfirah, bulan pengampunan telah tiba. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, khususnya kaum muslimin muslimah, mari kita manfaatkan waktu yang hanya sebulan ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang dianjurkan seperti tadarusan, bersikir, berimpak, sedekah, dan lain-lain untuk meraih derajat manusia yang la'allakum tattaqun. Saya Haji Ahmad Syafi'i bersama keluarga dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kolaka mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di acara Gema Dakwah. Wah, luar biasa. Masih segar-segar ibu-ibu yang hadir di studio kita kali ini ya. Luar biasa. Baik, perlu kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama PCNU Kabupaten Kolaka dan BKMT Kabupaten Kolaka, dan juga disponsori oleh Kementerian Agama Kabupaten Kolaka,
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Muslimat NU Kabupaten Kolaka, DKM Baitur Rahim, PPTQ Baitur Rahim Kolaka, PT Ceria Indotama, PT Satria Jaya Sultra, Yayasan Del Sahadi Mendagor Indonesia, Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia, PT Kolaka Bumi Realty, Toko Sentral Jaya, Syiar Multimedia, Mandiri Elektronik, Patria Travel Umroh dan Haji, dan Komunitas Santri 07. Ya baik, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Ustadz kita. Menarik sekali yang disampaikan oleh Al Ustadz terkait dengan perihal sholat, dan di 15 menit terakhir ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim dan BKMT. Ada yang mau bertanya Ibu-Ibu? Ya, saya mulai dari yang sebelah sini ya. Ya. Silakan Bu, berdiri dan jangan lupa menyebutkan nama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Pak Ustadz sudah sampaikan secara mendetail. Namun pertanyaan saya Pak Ustadz yaitu apa manfaat salat dalam pelakunya? Itu saja barangkali dari Mohon maaf saya. Ibu, dengan siapa Ibu? Namanya Ibu? Nama saya Darnawati dari BKMT Kecamatan Pomala. Iya, Bu Darnawati. Jadi yang ditanyakan adalah, silakan duduk Ibu. Manfaat sholat, ya mungkin dampaknya terhadap yang melaksanakan sholat itu sendiri. Ya, mungkin saya langsung saja kepada Ustadz. Jadi kalau bicara masalah manfaatnya sholat itu terhadap orang-orang yang melakukan sholat, itu tadi saya katakan bahwa salah satu manfaatnya itu kebaikannya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya ketergantungan kepada manusia. Jadi sholat yang kita kerjakan itu kebaikannya kembali kepada kita manusia. Karena nanti ini sholat, pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat inilah yang akan menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah kepada kita. Maka sholatlah yang akan memberikan jawaban segala perbuatan yang kita lakukan. Makanya dikatakan tadi bahwa sholat itu, kalau sholatnya seseorang baik, maka semua akan menjadi baik. Segala amal ibadah, puasa, zakat, haji akan menjadi baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, ya maka segala amal ibadah yang pernah kita lakukan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, sholat dapat memberikan ketenangan terhadap diri kita. Kenapa? Karena manusia itu memang butuh ketenangan. Tapi banyak orang-orang non-Islam, dia berkomentar, beralasan bahwa saya ini sebenarnya sudah memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Saya sudah profesor, doktor, tapi saya masih belum bisa menjadi tenang. Ternyata dia didapatkan di dalam Islam. Ternyata setelah dia mendalami Islam, pada akhirnya dia masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia rajin melakukan ibadah salat. Ternyata baru dia mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya setelah dia betul-betul melakukan salat. Padahal ini orang non muslim ini. Setelah mempelajari salat dan dia melakukan masuk Islam, ternyata barulah mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Oleh karena itu bahwa salat itu adalah juga dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah merupakan salah satu manfaatnya terhadap orang yang melakukan sholat. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Jadi luar biasa ya. Dengan sholat bisa menimbulkan ketenangan dan menjadikan pribadi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa didengarkan dari jawaban dari Ustadz. Selanjutnya kita dengarkan tanya kedua. Mungkin silakan. Mungkin Ibu yang ini dulu. Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma SAG, utusan dari BKMT Kecamatan Pomala. Adapun pertanyaan saya Pak Ustadz yaitu apa pengaruh dalam melaksanakan sholat sehari-hari? Ya, itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin saya langsung saja Ustadz untuk dijawab. Saya langsung saja bahwa pengaruh sholat itu dalam kehidupan sehari-hari
bahwa salat itu akan menjadi benteng terhadap diri kita, menjadi benteng terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena salat yang kita kerjakan itu dia mampu mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar kalau kita benar-benar melakukan salat dengan khusyuk. Bagaimana maksud salat dengan khusyuk itu adalah menurut para ulama kita dibagi menjadi dua. Ada orang yang melakukan salat secara khusyuk, secara lahiriah. Artinya melakukan salat secara lahiriah itu adalah dia melakukan salat lengkap dengan syarat syukur, lengkap dengan syarat rukunnya yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mulai daripada bersuci, menutup aurat, bahkan segala kegiatan-kegiatan atau ketentuan-ketentuan salat di dalamnya. Itu menurut khusyuk secara lahiriah. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan melakukan salat khusus secara batiniah. Secara batiniah bagaimana kita ini mampu mengkonsentrasikan hati kita, pikiran kita agar selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat besar pengaruhnya terhadap kita di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa salat yang kita lakukan itu betul-betul akan menjadi benteng terhadap kita, karena akibat salat yang kita lakukan itu adalah betul-betul salat yang khusyuk, yang mampu mencegah dari segala perbuatan keji dan segala perbuatan maksiat. Iya. Jadi menjadi benteng ya, benteng keimanan yang bisa kita miliki dari segala perbuatan maksiat ya dan seterusnya. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan ini Ustadz, masih bisa Ustadz ya? Ya, baik. Selanjutnya penanya yang ketiga, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Marlina Abu, perwakilan dari Majelis Taklim Darussalam Kelurahan Lamukato. Mendengarkan tadi apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ustadz sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Salah satu hikmah dari sholat yaitu menjadi satu media komunikasi antara Sang Khalik dengan umatnya. Dan yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, jikalau kita melaksanakan salat, tentunya komunikasi yang dimaksud bagaimana kita mengagungkan Allah dan di mana kita meminta kepada Allah dalam bentuk doa. Nah, pertanyaan saya, pada saat tidak mengawali salat kita berdoa, afdol yang mana Pak Ustaz? Pada saat kita melaksanakan salat dilanjutkan dengan berdoa, atau pada saat tertentu kita hanya berdoa saja tanpa diawali dengan salat? Afdol yang mana Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dikira jelas ya, mana yang lebih afdal pada saat melaksanakan sholat? Salah satu saja. Jadi sholat itu adalah merupakan salah satu komunikasi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu salat adalah alat untuk melakukan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak juga orang yang melakukan salat itu dengan mengungkapkan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang diinginkan di dalam kehidupannya, termasuk melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara melakukan doa pada saat kita melakukan salat, maka kita lakukan pada sujud terakhir. Disitulah kita ungkapkan rasa keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perlukan. Makanya juga ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau selesai salat tidak perlu panjang-panjang lagi doanya, karena kita sudah kita sudah berdoa di dalam salat. Kita sudah mengungkapkan segala keinginan kita. Makanya itu sujud terakhir biasa lama-lama itu. Ya, biasa imam kalau sujud terakhir biasa lama baru bangun dari sujud. Kenapa? Karena disitulah mengungkapkan rasa keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan doa supaya doa yang dia inginkan itu betul-betul bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, luar biasa, singkat, padat dan jelas ya terkait doa di dalam sholat itu sendiri. Dan ya, saya tadi melihat masih ada satu penanya lagi yang ingin menyampaikan. Saya kasih kesempatan, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari utusan dari Majelis Taklim Darussalam Kelurahan Lamokato. Dari apa yang sudah dipaparkan Ustadz tadi, yang ingin saya tanyakan, apa manfaat sholat bagi kesehatan jasmani dan rohani? Iya. Apa manfaat sholat ditinjau dari segi kesehatan jasmani dan rohani. Ya, wah ini dari perspektif medis ya mungkin ya. Ya baik, itu saja Bu ya. Itu saja. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, saya kembali kepada Ustadz, bagaimana manfaat sholat terhadap kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Mungkin yang rohani tadi udah dijelaskan ya panjang lebar. Mungkin kesehatan jasmaninya seperti apa? Ya silakan Ustadz. Sebenarnya manfaat salat dari segi jasmani dan rohani, kalau rohaninya tadi sudah dijelaskan manfaatnya, tapi dari sisi jasmani kita, karena salat itu sebenarnya ada beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam salat itu sebenarnya itu terkait dengan jasmani kita. Terutama kalau kita melakukan salat subuh, kita terbangun dari tidur kita, lantas kita melakukan sholat subuh, melakukan sholat sunnah sebelumnya, maka biasanya kalau kita ruku, sujud itu enak dirasa badan kita. Makanya sholat itu banyak agama-agama lain itu mengatakan bahwa oh ternyata ada olahraganya orang Islam. Apa olahraganya orang Islam pada saat subuh? Ternyata oh dia lakukan sholat subuh. Ternyata itu adalah merupakan satu kegiatan olahraga yang mampu menyehatkan jasmani terhadap manusia. Sehingga ini sering Andre Gurutta mengajarkan kepada kita, salah satu manfaat sholat itu terhadap jasmania ini selalu diajarkan oleh Andre Gurutta, yaitu melakukan sholat qabliyah, melakukan sholat qabliyah subuh. Dan terbukti saya sudah beberapa tahun ini saya lakukan, saya praktekkan, ternyata dapat menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit jasmania. Saya sudah alami, saya kena penyakit asam urat sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah 10 tahun. Sudah 2 tahun terakhir ini tidak pernah lagi sakit. Apa yang saya lakukan, dan ini diperintahkan oleh Andre Gurutta, bahwa ada yang namanya sholat qabliyah subuh. Jadi sebelum kita melakukan sholat subuh, jangan melakukan sholat subuh kalau tidak sholat qabliyah. Dan sholat qabliyah ini adalah rakaat pertama setelah kita membaca Fatihah, maka kita baca ayat yang lain, yaitu Alam Nasrah dengan Qul-Ya. Rakaat kedua kita baca Alam Tara Kaifa Li'ilafi, kemudian Qul Huwallahu 3 kali. Dan semua penyakit tulang yang ada di dalam diri kita itu akan hilang. Karena saya sudah rasakan 2 tahun selama ini. Dulu saya mau kemana, mau ke selatan, mau ke Bone, itu selalu bawa obat, apa namanya itu, obat asam urat, allopurinol, dengan dengan satu obat nyeri, selalu saya bawa. Sekarang ini sudah 2 tahun, apapun makanan saya makan sudah tidak ada pantangannya. Mulai daripada ikan bolu, kemudian coto, pokoknya tidak ada. Dulu makan sedikit saja ikan cumi-cumi itu, oh langsung Indomie saja saya makan 1 bungkus langsung sakit. Sekarang tidak ada lagi pilih-pilih makanan. Jadi semua bahwa tulang-tulang kita ini hilang rasa sakitnya. Inilah salah satu manfaat sholat yang kita lakukan, bahwa mampu menyembuhkan segala penyakit jasmania. Iya, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Saya kira sangat jelas bagaimana peregangan yang kita laksanakan pada saat sholat itu dapat melancarkan peredaran darah ya. Apalagi ibu-ibu yang mungkin di pagi hari kita agak kesulitan, pada saat sholat juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani kita. Dan luar biasa sekali apa yang sudah kita dengarkan, dan tentunya dari uraian Ustaz tadi sekaligus menjawab pertanyaan, seluruh pertanyaan, 4 pertanyaan tadi dari 4 penanya, dari ibu-ibu jamaah yang luar biasa pada hari ini dengan pertanyaan yang juga luar biasa. Saya yakin masih ada pertanyaan lain, namun karena kita sudah berada di penghujung acara dan juga karena alasan waktu jualah, sehingga mungkin kita setelah ini kita masih akan mendengar kesempatan lagi dari Ustadz untuk memberikan kesimpulan ya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Namun
sebelum kita mendengarkan kesimpulan dari Al-Ustadz, kita saksikan lagi pariwara berikut ini. Hadirin jangan kemana-mana, tetap di acara Gema Dakwah. Kita kembali saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Mutasar PCNU Kabupaten Kolaka, berkenaan dengan pelaksanaan Gema Dakwah Ramadan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kolaka, saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap acara ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. Allahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Gema Dakwah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Seperti biasa di 3 menit terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Al-Ustadz dari ceramah yang telah disampaikan sebelumnya. Silakan Ustadz. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan ini adalah bahwa sholat itu adalah merupakan rukun Islam yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Salat itu diwajibkan kepada kita semua. Jadi tidak ada alasan ada orang yang mengaku dirinya Islam baru tidak salat. Karena bagaimanapun banyaknya harta kita, bagaimanapun tingginya jabatan kita, kita sering-sering melakukan umrah, setelah umrah tidak melakukan salat, maka itu tidak ada pahala baginya. Itu sia-sia semua. Oleh karena itu, marilah kita mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Apabila anak kita sudah melewati batas atau sudah balik, sudah berakal sehat, maka perintahkanlah untuk melakukan ibadah sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah. Apabila anak kita sudah sampai umur 7 tahun, maka ajarlah untuk melakukan sholat. Perintahkanlah untuk melakukan sholat. Bahkan kalau sampai 10 tahun, kalau masih mau tidak sholat, maka hukumlah dia. Artinya memukul di sini bukan berarti harus diberikan kayu besar baru dipukul, tidak. Bagaimana orang tua itu memberikan ketegasan, kedisiplinan terhadap anaknya bahwa tidak ada alasan anaknya tidak sholat. Kenapa? Karena anak itu adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada suatu saat nanti pada hari kemudian, amanah itu akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diminta pertanggungan jawab, maka itulah orang tuanya sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salat mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita ini bisa berlaku rendah hati atau tawadu, ya, di dalam kehidupan kita ini. Di dalam anggota badan manusia, yang paling kita hormati itu adalah kepala. Kepala ini mana sujud, manakala dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sama rendahnya dengan kaki kita. Ya. Bahkan kalau kita bermain-main dengan teman, kalau dia memukul tangan kita, itu barangkali kita masih tersenyum.
Dia memukul kaki kita mungkin masih senyum-senyum. Tapi kalau orang sudah memukul kepala kita, pasti kita marah. Ya. Tapi ini kepala tadi ini, pada saat dia sujud kepada Allah, maka itulah sama rendahnya dengan kaki kita, sama rendahnya dengan telapak tangan kita. Artinya bahwa pada saat kita berada di kalangan masyarakat, bergaul di masyarakat, maka tidak kelihatan rasa angkuh kita, tidak kelihatan rasa kesombongan kita. Ya, coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam wa fasajadu illa iblis. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat sudah bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Lalu Allah bertanya kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Kata iblis, bagaimana saya mau bersujud kepada Nabi Adam? Nah, saya diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Makanya kata Allah, kamu ini iblis adalah orang yang sombong. Kamu ini adalah sombong. Maka orang sombong itu tidak pantas tinggal di surga. Maka disitulah iblis dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesombongan itu sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita biasanya orang sombong karena apa? Karena biasa pangkat jabatan, kekayaan, bahkan kecantikan, bahkan kegantengan. Itu biasa menyebabkan orang sombong di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi perlu kita ketahui bahwa bagaimana model bentuknya kesombongan itu, maka semua tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian, lebih kurangnya mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan Ustadz kita, dan tentunya ini sangat menarik bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita, dapat menambah ilmu dan pengetahuan keagamaan kita, dan terlebih khusus lagi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih kepada para sponsor dan 7 media partner di 7 kabupaten berbeda di Sulawesi Tenggara. Ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu BKMT Kecamatan Pomala dan ibu-ibu Majelis Taklim Darussalam Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka. Wabil khusus ucapan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Tamrin HSAGM MPD. Dan Anda bisa menyaksikan acara ini di channel YouTube Anawai TV. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Anawai TV. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama di acara Gema Dakwah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami Ramadan wa faddalana bi qiraatil Qur'an. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah
Azza wa Jalla. Pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat dirindukan oleh orang-orang soleh. Bulan yang mengandung banyak kemuliaan dan keberkahan. Sehingga patut bagi kita untuk mengulang-ulang kata syukur karena kita sudah sampai di hari yang mulia ini, di mana kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan amaliyah di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan di dalam Ramadan. Di antara keutamaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan suci yang mulia ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu sebagian ulama kita mengatakan bahwa bulan Ramadan juga dengan Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Bulan di tempat di mana kita meluangkan waktu untuk banyak membaca Al-Qur'an. Meluangkan waktu untuk banyak mentadaburi kandungan-kandungan Al-Quran. Subhanallah, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang secara serius menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Bukan hanya 1 kali, bahkan bisa 2, 3, sampai 4 kali. Oleh karena itu, tentu sebagai muslim yang baik, orang-orang yang menginginkan mendapatkan keberkahan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci yang mulia ini, sekaligus kita berusaha mentadaburi untuk kemudian selanjutnya kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua, keutamaan Ramadan itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan suci Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan dibelenggu olehnya. Apa maknanya hadirin yang dimuliakan Allah taala? Ketika pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian mufassir menyatakan bahwa makna daripada dibukanya pintu surga itu adalah lahirnya motivasi beragama dan beramal soleh yang dihembuskan di dalam kalbu sanubari orang-orang yang beriman. Maka pantaslah kalau di dalam Ramadan ini kita melihat aktivitas amaliyah itu meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Banyak saudara-saudara kita yang termotivasi, yang terdorong hati dan jiwanya untuk menjalankan ibadah Ramadan, berpuasa di siang hari, menjalankan tarawih di malam hari, serta menghiasi dengan amal-amal yang lain, seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid, membaca Quran, qiyamul lail, bersedekah, dan berbuat amal-amal soleh lainnya. Inilah yang membedakan antara Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Secara bersamaan Allah juga menutup pintu-pintu neraka dan juga membelenggu syaitan yang selalu menggoda manusia.
Sehingga bisa dilihat bahwa tingkat kecenderungan manusia untuk berbuat maksiat itu rendah di bulan suci Ramadan. Bisa saja ada keinginan untuk berbuat maksiat, akan tetapi jiwa kita tertahan oleh karena godaan-godaan syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum di dalam Ramadan ini memang sebaiknya kita pergunakan untuk banyak beristighfar kepada Allah, ya, bertaubat terhadap segala dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan yang telah kita lalui di luar Ramadan. Saya yakin dan percaya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita secara khusyuk dan penuh dengan kesungguhan, ya, bertafakkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya kita menginsafi segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan, insya Allah kita akan keluar nanti dari Ramadan ini dalam keadaan suci bersih sebagaimana bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Yang berikutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saudaraku yang sama berbahagia dimanapun Anda berada, kemudian Ramadan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu amali bani Adam yudha'af, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Jadi seluruh amal yang kita kerjakan itu berlipat-lipat pahalanya. Paling kurang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan yang kita kerjakan 10 ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang spesial di dalam Ramadan ini. Ketika perintah menjalankan puasa Ramadan itu tiba, maka Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya, apa kata Allah di dalam hadis qudsi ini, 10 pahala yang Allah persiapkan bagi orang yang beriman di dalam amalan-amalan yang lain sampai 700 pahalanya. Namun Allah berkata, berfirman di dalam hadis qudsi ini, qala azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, kata Allah, karena puasa itu adalah untukku dan aku pula yang punya otoritas untuk memberikan pahala seberapapun yang aku inginkan. Nah, puasa di dalam Ramadan ini tentu memiliki kekhususan. Ya. Oleh karenanya dia hanyalah diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya ibadah dalam semua ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini hanyalah puasa yang tidak mampu kita ketahui mana di antara orang-orang yang berpuasa ini yang ikhlas menjalankan ibadah puasanya dan yang mana yang tidak. Ukuran keikhlasan itu ada pada dirinya. Ya, tidak serta-merta ketika kita melihat orang yang lemah dalam berpuasa, lantas kita mengatakan bahwa dia lebih ikhlas dibanding yang kuat. Belum tentu. Bisa jadi yang kuat itu lebih ikhlas dibanding yang lemah. Karena tadi puasanya orang yang lemah itu ternyata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa ini betul-betul diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dia unlimited, tak terbatas. Allah yang berkehendak untuk memberikan berapa besar pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Karena sejatinya memang puasa ini melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan syahwat kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita. Yang sesungguhnya nafsu ini satu bagian daripada bagian yang lain yang sering menggoda dan menghancurkan manusia. Dan oleh karena itu, saya mengajak melalui kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Laksanakan ibadah Ramadan ini, laksanakan ibadah puasa ini secara sungguh-sungguh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kualitas puasa kita betul-betul memiliki nilai pahala yang tak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan efek dampak kebaikan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Seluruh amal ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan ini insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana
yang disabdakan juga oleh Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan. Jangankan untuk urusan amal ibadah, untuk urusan hal-hal yang bersifat mubah pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dalam Ramadan ini. Makannya orang yang berpuasa ketika dia berbuka dan sahur itu menjadi keberkahan. Makannya orang yang berpuasa ketika dia berbuka dan sahur itu menjadi berkah. Minumnya orang yang berbuka dan berpuasa ketika dia sahur dan berbuka puasa, insya Allah juga menjadi berkah. Maka kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Ramadan ini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dalam Ramadan ini atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan oleh para ulama kita tentang adalah dia menghitung-hitung setiap waktu yang dia lalui. Dia mencoba untuk mengefektifkan waktu yang dia lalui sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Kalaupun dia harus tidur beristirahat, maka tidurnya itu bermakna. Kalaupun dia harus berbincang dengan teman-temannya di warung kopi, bertemu dengan saudaranya dan relasinya, maka pembicaraan itu terhadap sesuatu yang bermanfaat. Syukur-syukur kalau untuk urusan agama dan kebaikan. Kalaupun dia berjalan di sore hari, dia jalan untuk mencari takjil buka puasa. Tidak dia buang waktunya untuk urusan yang tidak bermanfaat. Ya, perlu ada manajemen kebaikan dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan di dalam Ramadan ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, langkah kaki kita, ya, gerakan tangan kita, ucapan mulut kita, ya, pendengaran kita, semuanya bisa mendatangkan kebaikan. Dan dengan demikian insya Allah kualitas manusia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan yang mulia ini sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kita capai. Dan saya berharap kaum muslimin dan muslimat bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Saya Muhammad Wana Said, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.